pandemi seperti ini, kita harus tetap selalu menjalankan kekompakan kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat tentunya yang ada di wilayah kita. Selain kita memang fokus pada pandemi Corona-19, tetapi kita juga harus selalu diingatkan bahwa banyak masalah kesehatan yang harus kita antisipasi dan kita siapkan solusinya. Pada pagi hari ini saya menyambut baik dengan adanya pelatihan pencegahan kecanduan gawai pada anak usia sekolah melalui program Duta Sehat Gawai, di mana kecanduan gawai ini memang merupakan masalah potensi yang menjadi masalah pada saat sekarang ini, di mana Puskesmas Tanah Sareal bermitra dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dalam program Iptek bagi masyarakat. Puskesmas Tanah Sareal tentu mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Ibu NSIC Yulia Wardani SKP, MKEP, dan SPKJ sebagai ketua tim program yang bekerja sama dalam 1 bulan ini meneliti awal kecanduan gawai pada anak usia sekolah. Yang tentu hal ini sangat berguna untuk penanaman nilai gaya hidup sehat, sadari dini. Manfaatnya adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi keluarga kita juga, di mana kecanduan gawai ini pada anak usia sekolah dapat menyebabkan kesulitan belajar dan mempengaruhi tumbuh kembangnya, pertumbuhan dari anak-anak, sehingga menjadi suatu permasalahan yang serius dan perlu kita sama-sama antisipasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan ini, Puskesmas Tanah Sareal sangat menyambut baik hasil penelitian ini dan mendukung program Duta Sehat Gawai yang diusulkan, yang akhirnya menjadi pionir atau pilot project di Puskesmas Tanah Sareal ataupun Kelurahan Tanah Sareal. Sehingga program kegiatan ini dibangun dengan kerjasama yang baik serta lintas sektor yang terjalin ke depannya untuk menjamin kelanjutan program yang dilakukan. Sehingga anak-anak yang sekolah yang dilatih menjadi duta sehat gawai dan berperan dalam membantu teman-teman sebaya yang mengalami kesulitan atau kecanduan gawai. Demikian sambutan singkat saya. Semoga pelatihan ini berguna untuk masyarakat dan tentunya untuk anak-anak sekolah yang ada di wilayah kita. Selalu sehat terus untuk seluruh peserta yang ada di sini. Sama-sama kita menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Mas Ayu yang telah memberikan sambutannya. Nah, untuk sebelum acara penyampaian materi dimulai, saya mohon kepada seluruh Bapak Ibu peserta webinar untuk mengakses link pretest yang sudah disediakan oleh panitia melalui room chat Zoom. Untuk pengisian pretestnya, waktunya adalah 10 menit, dan Bapak Ibu dapat dimulai dari sekarang untuk mengisinya. Terima kasih. Ya, tadi teh mama nggak ketangkap pretestnya teh. Itu aja. Oh, sure. Ya, lagi ngerekam.
Baik, Bapak Ibu, sambil mengisi link pretestnya, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi registrasi peserta, silakan untuk mengisi link tersebut melalui room chat yang telah disediakan. Terima kasih. Permisi, Bapak Ibu, apakah sudah mengisi link pretestnya semua? Sudah. Baik, apakah ada kendala dalam mengisi link pretest ataupun link registrasi? Nggak ada, Mbak. Baik, terima kasih. Ya. Kalau mau registrasi gimana Mbak? Tadi enggak dengar caranya gimana. Baik, untuk link registrasinya ada di room chat yang ada di Zoom. Ibu bisa melihat di room chat, kemudian langsung mengeklik linknya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kan ya. Terserah ada dua. Ini daftar harian. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk pengisian pretest dan registrasinya kurang 5 menit lagi. Terima kasih.
Sudah Kak, beres. Baik Ibu, terima kasih. Sini dulu deh. Kakak. Kok lagi di videoin sih? Baik Bapak Ibu, untuk pengisian pretest dapat dicukupkan. Menuju acara inti kita, yakni sesi materi. Nah, pada saat sesi materi akan diawali dengan penyampaian materi, kemudian diakhiri dengan sesi diskusi tanya-jawab. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Untuk panitia, dimohon menampilkan CV-nya. Nah, baik. Untuk pemateri kita hari ini yaitu Dr. Bihastami Sawitri, spesialis kedokteran jiwa. Beliau ini termasuk dalam Departemen of Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau ini juga bekerja di Rumah Sakit Unair, Surabaya, kemudian Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, dan Rumah Sakit Kusma General Hospital, Tuban. Nah, untuk award dan fellowship-nya dimulai dari 2017 hingga 2020, dan yang pada 2020 beliau ini mendapatkan fellowship on WHO Union Mental Health Expert Training for Psychosocial Rehabilitation di South Korea. Nah, untuk publikasinya, beliau ini juga mempublikasikan karya-karyanya di Airlangga University Press dan jurnal-jurnal seperti yang pada tahun 2020 terakhir ini, beliau mempublikasikan Religious Coping Associated with Cerebrocortisol and Anxiety Symptoms on Late Stage Breast Cancer Patient, Eurasian Journal of Bioscience. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat CV beliau. Nah, ini banyak sekali publikasinya. Nah, untuk edukasinya, beliau ini memiliki latar belakang pendidikan. Pada satu tahun, beliau berada di Australia, di Brompton Anglican College, New South Wales, Australia. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2007, beliau bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2016, beliau di Psikiatri Residen Universitas Airlangga, Surabaya. Untuk professional society-nya banyak sekali. Beliau bekerja sebagai DAK, Associated for Child and Adolescent Health Indonesia, sebagai koordinator, dan beliau juga menjadi membernya juga. Nah, untuk professional activity-nya, pada tahun 2009 hingga sekarang beliau menjadi dosen di Departemen Psikiatri Universitas Airlangga, Surabaya, dan pada tahun 2006 hingga sekarang beliau juga menjadi health educator and trainer on seminar radio and TV station. Beliau sangat interest sekali di Women Mental Health, Psychotherapy, Community Psychiatry, Consultation, Liaison Psychiatry, and Teaching Education in Psychiatry. Nah, mari kita sapa dulu
Dr. Brihastami. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Seca apa Seka ya bacanya ya? Seca. Iya, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Seca. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Wow. Kita lihat dokternya sangat berseri-seri sekali untuk menyampaikan materinya. Nah, tanpa berlama lagi, saya persilakan kepada Dr. Brihastami, spesialis kedokteran jiwa, untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Terima kasih. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di... sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia, kepada terutama untuk ketua panitia Ibu Ica dan juga tadi ada Dokter Gigi Ruby ya yang sudah menyediakan tempat dan serta kesempatan untuk saya diberi tugas mengenai tema bijak bergawe untuk anak usia sekolah. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Ini saya dapat topiknya cukup luas, tapi waktunya juga cukup luas ya. Jadi mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk banyak berdiskusi mengenai topik tersebut. Jadi terima kasih banyak sudah diperkenalkan oleh Mbak Seca. Saya secara langsung aja ya. Kenapa sih kita harus memperhatikan tentang bijak bergawe ini, terutama untuk anak-anak? Ternyata untuk anak usia sekolah ini memang kalau dulu sebelum pandemi saja rekomendasinya 2 jam maksimal untuk anak dan juga remaja. Namun kenyataannya sudah 7,5 jam. Dan untuk angka adiksinya sendiri sudah mencapai 10%. Nah itu sebelum pandemi. Nah bagaimana saat pandemi? Mungkin belum banyak data-data yang dipublikasikan, terutama mungkin untuk di Indonesia ya. Tapi yang jelas untuk screen time ini juga kita sudah tahu sangat meningkat sekali karena saat ini mungkin tidak hanya untuk kepentingan leisure atau sesuatu yang bersifat rekreasional saja, tapi juga banyak pendidikan, kursus, dan lain sebagainya yang diadakan melalui online. Selain itu juga mungkin banyak keterbatasan dari kita untuk bersosialisasi sehingga lebih banyak digantikan oleh media sosial dan sebagainya. Tentu saja peningkatan ini juga disertai adanya peningkatan resiko dari beberapa hal. Contohnya dikatakan adanya peningkatan dari angka depresi, kelelahan, lalu nilai yang menurun, lalu ansietas yang tadi juga mungkin sudah disebutkan oleh Ibu Ica dan juga Dokter Ruby ya. Ada juga masalah-masalah kesehatan fisik gitu kan. Minimal mata yang paling pertama terpengaruh ya, selain juga mungkin otot, postur tubuh, di mana anak-anak ini sebenarnya pada saat pertumbuhan dan membutuhkan aktivitas fisik yang memadai. Lalu juga adalah gangguan dari kontrol diri yang sangat terdampak. Lalu belum lagi, tadi juga sudah disebutkan adalah kemampuan sosial yang terganggu. Kita bisa membayangkan ya bahwa layar gadget atau gawai kita itu tidak bisa menggantikan pertemuan langsung ya, untuk baik segi komunikasi verbal dan non-verbalnya tidak bisa menggantikan. Contohnya mulai dari delay aja udah banyak gitu kan, lalu kontak mata tidak bisa sama, jadi banyak hal yang mungkin mengurangi kualitas dari kemampuan sosial, termasuk diantaranya adalah empati dan sebagainya. Lalu juga tadi dikatakan bahwa aktivitas fisik yang berkurang tentunya juga meningkatkan risiko obesitas atau kegemukan. Juga konten-konten dalam media sosial dan juga TV yang mungkin jika tidak difilter dengan baik akan dapat meningkatkan kecenderungan untuk perilaku agresif. Belum lagi konten-konten yang berbau seksual yang mungkin tidak sesuai dengan usia anak. Oke, lalu juga adanya digital footprint atau jejak digital, rekam digital yang mungkin tidak dapat dihapuskan begitu saja ya, sehingga hal ini juga mungkin banyak berdampak pada kehidupan sosial dan luas sekali sampai juga dengan berdampak pada kesehatan mental. Lalu tentunya mungkin ada beberapa hal yang terkorbankan dalam hal ini mungkin hubungan dengan keluarga dekat. Jadi kan dikatakan kalau teknologi itu kadang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat ya. Nah mungkin ini adalah salah satu dampaknya. Okay.
untuk anak usia sekolah sendiri, dampaknya terutama mungkin yang sering kali dialami tadi kalau agresi sudah disebutkan atau agresivitas, yang paling sering dialami adalah gangguan tidur. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai gangguan tidur. Jadi obesitas sudah disebutkan, selain mata juga ada gangguan pendengaran, karena kadang-kadang kita kalau memakai gadget bersamaan dalam satu rumah kan seringkali saling mengganggu ya dengan suaranya, sehingga seringkali kita memakai bantuan headphone atau earphone, di mana pada desibel tertentu, pada durasi tertentu dia akan meningkatkan kemungkinan untuk gangguan pendengaran. Lalu dikatakan ada emisi radiasi dari gadget yang juga menurut penelitian meningkatkan risiko terjadinya kanker. Beberapa jenis kanker yang sudah diteliti adalah leukemia, kanker payudara, dan sebagainya. Dan tadi kalau sudah disebutkan adanya gangguan postur, tentunya juga berdampak seringkali adanya nyeri pada punggung, pada leher, pada bahu yang diakibatkan oleh posisi kita yang mungkin kita pertahankan dalam jangka waktu lama, belum lagi posisi itu mungkin tidak sesuai dengan kontur tubuh atau tidak optimal dalam secara ergonomik seperti itu. Risiko lainnya tadi selain obesitas mungkin juga justru malnutrisi begitu ya, meskipun obesitas pun bisa digolongkan sebagai malnutrisi sebenarnya. Oke, lalu kadang-kadang juga berkembangnya hoax atau misinformasi yang tidak terbendung dan membutuhkan cek dan recheck bisa menjadi risiko yang meningkat juga. Lalu cyberbullying tidak bisa diremehkan juga karena juga berdampak pada kesehatan mental seorang anak. Belum lagi risiko gangguan adiksi yang bisa berupa adiksi game, bisa berupa adiksi mungkin online gambling atau judi, yang mungkin kadang-kadang sama batasnya dengan gaming, karena tidak terasa mungkin mereka menghabiskan banyak uang untuk gamingnya juga, seperti itu, supaya mencapai level yang lebih tinggi. Belum lagi juga mungkin adiksi atau ketergantungan terhadap jempol pada medsos gitu ya, jadi pada jumlah likes, pada jumlah view, atau seberapa banyak orang yang melihat postingan seorang anak tersebut. Oke, belum lagi nanti ada juga risiko tentang online atau cyber grooming yang akan kita bahas juga secara lebih lanjut. Oke, nah ini mungkin ya yang pertama mungkin sangat penting bagi para duta gawai begitu ya. Apa sih tanda-tanda adanya adiksi? Yang pertama adalah mereka kesulitan untuk mengontrol, termasuk juga mungkin orang tuanya untuk mengontrol seorang anak dalam menghabiskan waktu di depan layarnya. Lalu juga ditandai oleh kehilangan minat terhadap hal-hal lain di luar gadget tersebut atau gawai tersebut. Lalu preokupasi ini artinya adalah keterpakuan. Jadi rasanya sedikit-sedikit yang dipikirkan adalah entah itu gamenya, entah itu medsosnya, entah itu apapun yang terkait dengan online-nya atau gadgetnya, itu aja yang ada di pikirannya. Aku sudah sampai level berapa nih? Sulit untuk dialihkan ke hal-hal lainnya, misalnya mungkin tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga berdampak secara psikososial, terutama pada unit terkecil adalah keluarga yang sehari-hari ada di rumah. Biasanya komunikasi dengan keluarga mulai kurang baik. Lalu juga ada tanda-tanda withdrawal ya. Kalau misalnya kita bicara soal adiksi atau ketergantungan, baik itu terhadap gawai ataupun hal lainnya, ada yang namanya withdrawal, artinya sakau gitu mungkin ya, atau apa yang terjadi jika zat itu diambil. Nah, saat gawai itu diambil, biasanya seorang anak ini seperti merasa frustasi, jadi dia tidak bisa berfungsi dengan baik, marah-marah, irritable, jadi gampang tersinggung, seperti itu. Jadi regulasi emosinya terganggu. Dan ada yang namanya toleransi jika kita bicara soal adiksi, yaitu peningkatan jumlah zat. Dalam hal ini adalah peningkatan durasi kita dalam menggunakan gawai. Nah, kalau sudah begitu biasanya sudah mulai timbul
perilaku-perilaku yang tidak sehat lainnya. Antara lain mungkin berbohong, jadi dia mengambil diam-diam, tidak memakai tanpa izin orang tua, berbohong tentang penggunaannya. Karena seperti kita tahu mungkin orang tua memiliki keterbatasan waktu dalam mengawasi perilaku seorang anak dalam menggunakan gawai. Nah, kadang-kadang adiksi, sebagaimana adiksi lainnya adalah kadang-kadang sebenarnya untuk mengurangi atau mengobati, istilahnya ya mungkin mengobati dalam tanda kutip, jika seseorang itu memiliki sesuatu yang kurang baik atau kurang sehat sebenarnya dalam hidup ini, dan dia sedang berada dalam hari yang buruk. Nah rasanya cuma bisa dibuat. Ya, apa bisa didengar dengan baik? Ya, apakah hari yang buruk tersebut biasanya membaik jika dia sudah memegang gawainya, entah itu untuk main game atau untuk melihat medsos dan sebagainya. Nah, jadi hampir seperti OCD atau kompulsif ya. Jadi ada keterpakuan, jadi pikirannya tentang gadget, entah itu tentang medsos atau YouTube dan sebagainya. Lalu ada kecemasan jika dia tidak melakukan hal tersebut atau tidak membuka, tadi udah ada yang like, udah ada yang komen belum sih, gitu. Jadi ada kecemasan. Lalu kompulsi, ada perilaku harus gitu ya. Jadi harus membuka, harus connect, harus megang gawai seperti itu. Nah, setelah memegang atau main game, itu ada rasa puas, rasa senang, tapi sifatnya sementara ya. Biasanya nanti akan tadi kalau udah main game rasanya puas menyelesaikan level tersebut, tapi setelah itu nanti ada obsesi lagi bahwa dia harus menyelesaikan level berikutnya. Dan kalau sebenarnya kalau dijelaskan melalui biologis otak gitu ya, sebenarnya memang jaras-jaras atau sistem yang terjadi sebenarnya hampir sama dengan ketergantungan terhadap zat lainnya. Seperti itu. Jadi ada reward system. Jadi pada saat diberikan zat tersebut, diberikan gawai, memang ada zat-zat kimia yang membanjiri otak yang memberikan rasa senang tersebut. Tapi setelahnya ada kecanduan yang mendorong dia untuk, wah, aku harus merasakan rasa senang ini tersebut. Dan ini memang lebih tinggi resikonya pada anak-anak sampai dengan remaja. Karena apa? Karena bagian otak prefrontal, bagian depan sini yang berfungsi untuk memfilter atau membuat mereka bisa menimbang baik dan buruk, konsekuensinya apa, berpikir jangka panjang, merencanakan sesuatu, itu memang belum berkembang sempurna. Sehingga memang harus dibantu oleh orang tua untuk benar-benar mempelajari bagaimana penggunaan waktu untuk gawai ini yang sehat seperti apa begitu. Jadi memang resiko untuk kecanduan apapun itu memang lebih tinggi pada anak-anak yang belum usia 25. Jadi sebelum usia 25 otak prefrontal masih belum sempurna, maka resiko ketergantungan itu lebih tinggi. Oke, tadi kita sudah menyebutkan soal gangguan tidur. Nah, ini biasanya juga sangat terdampak jika sudah ada yang namanya ketergantungan atau adiksi gawai. Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak berhati-hati dalam menggunakan gawai dengan bijak, biasanya kita batasi 2 jam sebelum tidur itu sudah harus dimatikan atau dijauhkan atau disimpan. Kenapa? Karena biasanya bisa menyebabkan gangguan untuk tidur, bisa juga bahkan sampai ke mimpi-mimpi, bahkan mimpi yang buruk. Kadang juga tidurnya terbangun. Selain perilaku tersebut, karena biasanya juga diakibatkan oleh emisi tadi ya, light blue gitu ya, dikatakan itu mengganggu gelombang otak saat tidur seperti itu. Sehingga karena kurang tidur biasanya pada keesokan harinya, pagi, siang, sore, kurang dapat berfungsi dengan optimal karena tidurnya tidak berkualitas seperti itu. Jadi mungkin ditandai rasa ngantuk, sulit konsentrasi, capek, dan sebagainya. Akhirnya juga dia merasa membutuhkan, aku ini butuh berfungsi dengan baik kalau misalnya aku sudah megang gawai. Jadi seperti lingkaran setan begitu dan begitu lagi. Jadi harus memang dipotong lingkaran setannya supaya kehidupan atau kualitas hidup kita lebih baik. Oke. Dan konsekuensi jangka panjangnya kalau misalnya tidur ini kurang baik, tentunya ada juga ya. Sekali lagi mungkin yang pertama terdampak adalah nilai yang menurun. Lalu juga mood swings tadi, mungkin moodnya naik turun, labil, gampang marah, gampang sedih,
seperti itu ya. Lalu juga kecemasan. Oke. Nah, tadi kalau gangguan mood, kalau tadi kan dikatakan depresi nih, gangguan mood yang sering terjadi. Kalau orang dewasa mungkin lebih sering ditandai oleh rasa sedih, gitu ya, kurang energi, lalu kehilangan minat, seperti itu ya, merasa putus asa. Nah, mungkin kalau pada anak usia sekolah mungkin tandanya bisa berbeda untuk gangguan mood ya. Jadi bisa sedih dan juga marah atau takut, mungkin sulit konsentrasi, mungkin membicarakan soal kekhawatirannya tersebut, misalnya tentang gawai atau apapun itu, atau mungkin justru sebaliknya dia menghindari untuk berbicara dengan orang lain. Oke. Bahkan beberapa mungkin acting out ya, misalnya mungkin kabur dari rumah, seperti itu. Jika sudah lebih dewasa, biasanya seperti itu pada akhir-akhir masa kanak. Oke. Lalu tadi kalau soal kecemasan, sebenarnya apa aja sih gejala-gejala kecemasan? Nah, kecemasan tadi kan bisa dikatakan akibat dari adiksi, akibat dari gangguan tidur, bisa juga merupakan tadi bahwa sebelumnya sebenarnya mereka memang ada cemas, tapi mereka berusaha mengobatinya dengan gawai. Misalnya contohnya kecemasan terhadap COVID ini ya, pasti orang mungkin anak pun juga bisa merasakan cemas, tidak hanya orang tua, tapi mereka mungkin kurang dapat mengekspresikannya dengan baik, sehingga mungkin dialihkan dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau mereka memang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya seperti biasa, mungkin banyak mengalihkan dengan gawai, seperti itu. Jadi sebenarnya kecemasan ini kan hal yang wajar ya, sama seperti batuk sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk mengeluarkan kuman-kuman. Jadi sebenarnya kecemasan ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita bereaksi terhadap suatu hal yang sulit atau sesuatu yang dapat membuat kita stres. Namun jika tidak di-manage dengan baik, bisa menjadi suatu gangguan gitu. Jadi kecemasan sebenarnya suatu hal yang cukup misalnya kalau kita nggak cemas nih, kita mungkin tidak akan belajar ya pada saat akan ujian, nyantai-nyantai aja, lempeng-lempeng aja, sehingga kecemasan itu juga dibutuhkan sekali waktu untuk kita fight or flight. Jadi untuk kita melawan suatu kesulitan tersebut atau kita mungkin melarikan diri dari suatu ancaman gitu. Namun kalau tidak terregulasi atau berlebihan, maka akan berdampak terhadap hal-hal lainnya. Misalnya mungkin sering deg-degan, sakit perut, sering buang air besar, sering buang air kecil begitu, sakit otot, nyeri perut, nyeri lambung dan sebagainya. Oke, lalu ada aspek lain yang mungkin kita harus berhati-hati terkait penggunaan gawai dan online ini ya, yaitu meningkatnya tentang cyberbullying. Sebelum pandemi saja dikatakan 1 dari 5 anak ini pernah mengalami cyberbullying. Apa saja sih, gitu kan? Kenapa sih cyberbullying itu sifat fisik saja yang juga berbahaya ya? Jadi bentuknya bisa berupa kata-kata yang mungkin menyakitkan, bisa berupa foto atau video, atau mungkin kita ditiru-tiru nih gitu, atau diolok-olok gitu ya, atau mungkin kita dieksklusi, misalnya kita tidak disertakan pada kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin dipermalukan, atau mungkin sekedar digosipin, kabarnya begini. Nah, itu bisa menyakitkan orang lain ya, dan bahkan dampaknya itu kadang-kadang sangat berat. Yang paling kita tidak inginkan mungkin setelah depresi, mungkin kalau depresi berat adalah perilaku self harm, menyakiti diri, sampai juga dengan yang kita tidak inginkan adalah bunuh diri, seperti itu yang seringkali dicetuskan oleh cyberbullying tersebut. Kenapa sih cyberbullying ini dampaknya sangat berat? Karena kalau bullying biasa, bukan berarti bullying biasa itu boleh ya. Kalau konvensional bullying, mungkin yang tahu adalah mungkin teman sekelas gitu ya, atau lingkungan rumah. Tapi kalau cyberbullying ini yang tahu bisa se-Indonesia Raya, bahkan bisa seluruh dunia gitu ya. Dan juga ada jejak-jejak atau rekam digital yang tidak gampang dihapuskan begitu, karena mungkin ada yang namanya screenshot seperti itu. Jadi meskipun kita sudah minta oleh providernya untuk di take down, misalnya kita minta ke Instagram atau ke YouTube dan sebagainya, atau ke Facebook, kadang-kadang tetap ada jejak-jejak rekam digital yang tidak segampang itu dihapuskan gitu. Jadi pembuatan akun palsu itu biasanya juga bisa berlanjut ke perilaku cyberbullying juga. Kenapa? Karena
lebih berat lagi karena mereka merasa anonim, tidak dikenal. Jadi tidak merasakan dampaknya saat mereka menyakiti orang lain, merasakan tidak ada konsekuensinya, begitu. Dan ini juga bisa kita pahami bahwa mereka akan semakin berkurang ya empatinya ya, kurang dapat merasakan apa yang kira-kira dirasakan oleh lawan bicaranya, begitu yang tadi kita lakukan cyberbullying atau trolling begitu ya. Nah ini dampaknya bisa depresi, isolasi, kemarahan, sakit fisik bisa juga, dipermalukan dan bahkan bisa menjadi hopeless begitu ya. Ini adalah tanda-tanda yang perlu kita awasi jika ada kemungkinan bullying pada anak-anak gitu ya. Mungkin mereka setelah penggunaan internet atau penggunaan handphone mereka merasa tampak lebih sedih seperti itu. Lalu juga mungkin ada perubahan dari kepribadian yang mungkin semakin menarik diri, semakin cemas, semakin sedih, mungkin semakin mudah marah seperti itu. Mungkin tampak lebih kesepian seperti itu. Lalu juga mungkin ada perubahan dari kelompok-kelompok atau grup sebelumnya yang biasanya nih suka main sama ini lalu berubah. Nah mungkin kita mulai waspada dan mulai mengajak bicara lebih lanjut apa yang terjadi dan sebagainya. Mungkin prestasi sekolah juga semakin menurun. Perubahan dari pola tidur juga tampak terjadi, kadang mungkin kurang tidur dan juga bahkan mungkin banyak tidur atau hipersomnia. Lalu juga mungkin menghindari harus sekolah meskipun itu online gitu ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan mereka untuk bertemu dengan orang lain gitu. Lalu juga mungkin kesehatan secara umum juga berkurang, perubahan pola makan, mungkin juga semakin sulit diminta untuk menjelaskan atau diajak bicara soal kegiatan mereka selama di online atau berbicara soal handphonenya gitu, apa aja yang mereka lakukan dengan handphone. Lalu kita akan membahas lebih lanjut mengenai online grooming. Apa itu online grooming? Nah ini kita harus waspada karena ini bisa berlanjut menuju ke sesuatu yang sifatnya mungkin pornografi maupun pelecehan seksual lainnya seperti itu. Jadi biasanya grooming adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang disebut groomer untuk membangun hubungan kepercayaan atau hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja, sehingga akhirnya setelah mendapatkan kepercayaan itu mereka bisa memanipulasi, mengeksploitasi, bahkan melecehkan gitu. Nah kita biasanya tidak bisa mengetahui ya kadang-kadang ya lawan bicara kita di media sosial gitu. Nah kadang-kadang orang bisa tadi dengan fake account-nya bisa menjadi jenis kelamin apapun, usia apapun seperti itu. Bahkan kadang juga berasal dari keluarga sendiri seperti itu. Bahkan kadang-kadang groomer ini juga tidak hanya menyasar anak tersebut tapi juga mendekati keluarganya, sehingga kita memang harus lebih hati-hati. Oke. Biasanya mereka meraih kepercayaan itu dengan mungkin memberikan reward tertentu, hadiah tertentu, seperti itu. Mungkin foto tertentu. Nah, ini mungkin kita menjadi sesuatu yang perlu kita ketahui, kita pelajari lebih lanjut. Kalau ibu-ibu mungkin perlu baca lebih lanjut soal online atau cyber grooming ini, lalu supaya apa? Supaya kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita. Nah, korbannya pun tidak hanya perempuan ya. Laki-laki juga ada. Mungkin ibu bapak masih sering atau masih ingat ya kabarnya beberapa waktu yang lalu gitu ya dari universitas tertentu gitu ya. Jadi banyak korbannya yang jadi korban groomingnya ini. Nah tanda-tandanya apa? Kalau anak kita sudah kita curigai menjadi korban grooming mungkin jadi lebih tertutup. Ada yang mungkin ke arah-arah mungkin punya pacar lebih tua, mungkin memiliki barang baru atau uang berlebih seperti itu, mungkin lebih mudah tertekan atau sensitif. Mungkin kita perlu lebih aware terhadap hal ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi kan sudah tahu ya, mungkin banyak rahasia-rahasiaan gitu ya, kita sudah curiga. Ya, mungkin ini saatnya kita untuk berbicara, lalu jangan lupa untuk privacy settingnya, dari gawainya untuk diaktifkan. Juga kita dukung anak-anak kita untuk lebih tahu atau berhubungan di dunia maya hanya dengan orang-orang yang mereka tahu di dunia nyata seperti itu. Jadi kita minta untuk menghindari orang-orang yang tidak dikenal, baik itu mungkin dari teman gamenya kah, jadi hanya
kalau bisa hanya gaming dengan orang-orang yang dikenal seperti itu. Atau mungkin demikian pula dalam bermedsos, hanya berteman dengan yang dikenal. Tentunya kita dalam mengizinkan anak-anak kita bermedsos, kita sesuaikan dengan anjuran yang diperbolehkan melalui platform tersebut. Misalkan dikatakan misalnya lewat Instagram itu ada batasan umurnya, Facebook ada batasan umurnya, YouTube pun begitu, ada sesuai dengan usianya. Nah itu kalau bisa kita patuhi, kita ajarkan anak kita untuk mematuhi sesuai dengan tuntutan dari platform tersebut, karena tentunya dibuat dengan tujuan tertentu dan kontennya pun disesuaikan dengan usia anak tersebut. Lalu kita juga penting membicarakan dulu sebagai pencegahan tentunya ya, bagaimana hubungan yang sehat itu seperti apa, begitu ya. Jadi mereka lebih aware terhadap orang-orang asing. Tentunya kalau misalnya hubungan atau komunikasi dengan keluarga itu cukup baik, maka apapun yang terjadi di dunia maya, mereka akan dengan lebih mudah berkomunikasi dengan kita jika ada sesuatu yang mungkin tidak seperti biasanya. Lalu juga yang penting adalah be supportive. Entah mereka sudah menjadi korban ataupun lainnya, kita harus selalu memberikan kenyamanan atau meyakinkan anak-anak bahwa kita akan berada bersama mereka apapun yang terjadi, bahwa mereka itu korban dan mereka tidak salah dalam hal ini, tidak melakukan kesalahan seperti itu. Oke. Lalu tips-tips lainnya supaya kita bisa mencegah anak-anak untuk terkena adiksi gawai. Tentunya kalau sudah adiksi gawai mungkin kita perlu untuk mencari bantuan profesional, seperti tadi dikatakan bahwa sebenarnya sudah ada faktor biologis dari otak ya. Tentunya dibutuhkan, kadang-kadang diperlukan obat-obatan selain tadi psikoterapi. Jadi ada beberapa jenis psikoterapi yang bisa dilakukan untuk membantu mereka mengurangi adiksi tersebut atau menghindari mereka dari lebih berat lagi. Nah, kita juga bisa melakukan pencegahan tentunya. Yang pertama adalah kita perhatikan dulu untuk perilaku kita dalam bergawai, karena seringkali mereka mencerminkan bagaimana kita berperilaku gitu ya. Jadi anak-anak itu seringkali mencontoh orang dewasa terdekat yang ada di mereka. Jadi kalau kita pulang dari kerja atau kita itu di rumah itu lebih banyak bergawai, atau saat kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan kita lebih banyak bergawai, mungkin itu pun yang akan mereka lakukan. Jadi setelah mereka sekolah, mereka akan banyak menghabiskan waktu di depan gawai seperti itu. Jadi kita jika ingin anak menghabiskan waktu dengan sehat di depan gawainya, mungkin kita juga harus mempraktekkan itu sendiri seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah dikatakan out of sight, out of mind ya. Jadi kalau memang mereka tidak melihat itu tiap hari gitu ya, tidak melihat itu dengan gampangnya, maka mereka mungkin tidak akan kepikiran dan mencari alternatif dari gawainya. Jadi contohnya dalam hal ini adalah kalau sudah selesai school from home atau work from home, mungkin komputer atau laptop itu disimpan baik-baik seperti itu. Begitu juga dengan handphone, pada saat-saat mereka tidak diperkenankan memakai handphone, lebih baik handphone itu dimasukkan ke laci. Begitu juga dengan TV, kalau misalnya bisa, ya kan, mungkin sekarang ini semakin banyak keluarga yang memiliki TV di setiap kamar. Nah ini juga mungkin perlu dihindari ya, karena mereka akan terbiasa untuk mengakses dan akhirnya meningkatkan screen time mereka. Yang ketiga adalah selalu kita untuk mencoba konsisten. Jadi pada saat kita memiliki kesepakatan dengan anak nih ya, kita mungkin memiliki kesepakatan tertentu, mungkin kita juga bahkan memiliki perjanjian tertentu nih. Oke, kalian saya berikan gawai, kita pinjami gawai ya istilahnya ya, tapi ada peraturannya nih gitu. Peraturannya ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah kalau bisa kita konsisten gitu, karena di peraturan atau kesepakatan tersebut ada tentunya reward and punishment-nya juga. Artinya ada hukuman jika melanggar, tentunya juga ada reward yang positif jika mereka menyepakati atau sesuai dengan kesepakatan. Oke. Lalu juga mengenai komitmen tersebut, kalau sudah disepakati, tentunya kita juga
perlu untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh keluarga ya. Yang pertama mungkin ayah dan ibu yang paling dekat ya. Yang selanjutnya mungkin kalau di rumah ada mbak-mbak asisten rumah tangga, mereka juga harus tahu tentang komitmen tersebut. Begitu juga dengan mungkin keluarga besar yang lainnya, kalau bisa sepakat mengenai hal tersebut. Meskipun kita kadang-kadang memang dikatakan perlu fleksibel juga ya untuk hal-hal tertentu. Namun kalau mereka sudah mendapatkan struktur atau konsistensi yang baik, maka mereka tentunya tidak akan terlalu kesulitan jika memang ada fleksibilitas pada saat-saat tertentu. Seperti itu. Lalu biasanya kalau sudah terlanjur sangat tinggi, mungkin memang sulit kalau mereka harus diambil sama sekali begitu ya, hak mereka untuk memakai gawai. Lebih mudah mungkin untuk dikurangi sedikit-sedikit seperti itu. Contohnya mungkin itu tadi 2 jam sebelum tidur sudah harus mati. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak boleh kita itu memegang gawai, dan itu tentunya dipatuhi oleh seluruh keluarga. Misalnya di meja makan atau di kamar tidur, katakan begitu, di kasur seperti itu dilarang seperti itu. Nah, tentunya kita juga mencarikan substitusi dari aktivitas mereka yang mungkin biasanya dihabiskan untuk bergawai gitu ya. Misalnya kalau saat ini mungkin yang banyak hal-hal yang mungkin terpaksa kita lakukan di rumah ya, tidak bisa di luar. Misalkan kita mungkin mengajak memelihara tanaman, memelihara hewan peliharaan, atau mungkin memasak bersama dan lain sebagainya. Oke, kadang-kadang kalau dimungkinkan kita cari aktivitas yang bisa di luar rumah, tentunya untuk menjaga kesehatan juga, begitu, karena mereka tadi membutuhkan aktivitas fisik. Tentunya kalau sudah terbiasa maka akan justru kebutuhan buat mereka. Kalau tidak dilakukan maka akan merasa kurang gitu ya. Minimal sebenarnya kalau anak-anak disarankan aktivitas fisik ini adalah sebenarnya tiap hari 1 jam gitu. Oke, lalu juga kalau pun mereka di saat mereka harus school from home, kalau bisa dinyalakan ada alarmnya, di mana mereka itu disarankan untuk mengambil break, misalnya stretching ringan selama 5 menit, setidaknya mungkin juga stretching dalam hal tadi visual hygiene gitu ya, jadi mungkin menutup mata agar jangan lupa berkedip supaya tidak terkena dampak-dampak yang tidak sehat tadi. Lalu juga kita mungkin meningkatkan permainan yang non komputer gitu ya, misalnya board games, misalnya monopoli kah, ular tangga kah, atau ludo kah, yang mungkin tidak menggunakan gadget. Jadi anak-anak juga tetap bisa menikmati waktu yang menyenangkan meskipun tidak di depan gadget. Ya, ini mungkin tips-tips lainnya ya. Jadi misalnya kalau bisa alarmnya itu di kamar bukan alarm digital yang di handphone gitu ya, tapi benar-benar alarm beneran gitu ya, atau analog atau konvensional gitu ya. Lalu juga kalaupun mereka mau explore atau browsing gitu kan, supaya mereka tidak terjebak dalam adiksi ini, kalau bisa tentunya lebih baik kalau dalam dampingan kita gitu ya. Jadi kita bisa mendiskusikan apa yang mereka temukan di media sosial, sehingga mereka tetap tidak ketinggalan info, tapi juga tetap kita tahu bagaimana track mereka dalam media sosial begitu. Oke, jadi kalaupun ada saat-saat di mana kita tidak bisa mengawasi, sebisanya di akhir hari kita tetap meluangkan waktu untuk membicarakan tadi apa aja yang kalian lakukan mungkin ya, seperti itu. Lalu tentunya tadi yang dikatakan ya, selain ruang makan, mungkin ada juga ruang keluarga yang mungkin harus bebas dari gadget atau gawai. Lalu juga kita siapkan untuk waktunya, jam berapa dan seperti itu. Lalu juga kita bisa memanfaatkan teknologi dengan memakai fitur-fitur yang bisa meningkatkan keamanan kita dalam bergawai. Misalnya mungkin guided access, atau mungkin untuk mungkin di gawai lainnya ada aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti itu nanti kita akan bahas. Oke,
Ya, ini tadi kalau kita disebut soal kesepakatan ya, kalau perlu kita bikin kayak kontrak gitu ya. Jadi mengenai waktunya, kalau misalnya diminta orang tua untuk menyimpan gadget harus segera dipatuhi, seperti itu. Lalu juga pentingnya untuk personal information kita ajarkan anak kita untuk menjaga agar tidak membagikan alamat sekolah maupun nomor teleponnya tanpa izin dari orang tua. Begitu juga kalau gadget atau gawai, maka passwordnya harus di-share dengan orang tua, seperti itu. Termasuk jika mereka sudah boleh mengakses Facebook, Instagram, dan sebagainya, maka password tersebut juga harus bisa diberikan pada orang tua. Sebaliknya, password tersebut tidak boleh dibagikan kepada orang lain, bahkan teman terdekat, jadi my closest of the closest friends. Jadi itu pun tidak disarankan untuk dibagikan. Juga kita ajarkan supaya mereka tidak menjadi bullier dengan membuat mereka berjanji agar tidak mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti atau yang kasar pada orang lain di dunia maya. Jadi prinsipnya adalah kalau mereka tidak boleh mengatakannya secara langsung, maka mereka juga tidak boleh mengatakannya secara online gitu. Nah, kalau mereka juga dipesankan jika mereka menerima pesan-pesan yang menyakitkan, mereka diminta untuk tidak perlu merespon, tapi justru melaporkan pada orang tua secepatnya, seperti itu, untuk mengurangi dampak-dampak yang kita tidak inginkan tadi, entah bullying, cyberbullying, dan sebagainya. Jadi kita juga menjelaskan mungkin bahayanya mengenai konten-konten yang berbau pornografi dan sebagainya, dan jika dan kita minta mereka untuk menghormati kepercayaan orang tua dengan memberikan gawai atau menyiapkan gawai tersebut, dengan menghormati hal tersebut dengan tidak mencari atau tidak search atau tidak browsing tentang hal-hal tersebut. Dan kalau memang ternyata mereka secara tidak sengaja menemukannya, mereka diminta atau diberi pengertian untuk melaporkannya pada orang tua, seperti itu. Terus mereka juga diminta untuk tidak mendownload software atau video atau musik tanpa izin orang tua terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin kalau yang lebih anak-anak yang mungkin lebih dewasa bisa diajak seperti ini, mungkin yang lebih muda bisa dibuatkan yang lebih simpel seperti ini, gitu. Jadi aku akan minta izin sebelum memakai atau memainkan game yang lebih baru di online, gitu. Jadi aku akan memakai gadget hanya di ruang umum, jadi tidak di kamar misalnya, seperti itu. Jadi aku hanya juga akan berbicara atau chat pada orang-orang yang aku kenal di dunia nyata, seperti itu. Aku akan mau bergantian dan menggunakan kata-kata yang baik ketika aku bermain dengan teknologi. Nah, hal ini juga meminimalisir mereka biasanya rebutan ya dengan keluarga atau dengan kakak atau adiknya, seperti itu. Begitu juga dengan share foto atau video. Diminta untuk meminta izin dulu, karena kita juga tahu ya sekarang banyak child pornography itu ya, seperti itu. Lalu jika ada sesuatu yang dirasa mereka membuat mereka sedih, takut, atau khawatir, atau tidak nyaman, mereka diberi pengertian bahwa mereka dapat menyampaikan kepada orang tua kapanpun itu. Kalau waktunya habis, mereka diminta untuk menepati waktu yang sudah disepakati. Dan kita sepakati waktunya yang jelas. Pada malam hari, gadget akan disimpan pada jam berapa, gitu. Tentunya tadi dikatakan harus ada substitusinya ya, apa saja. Mungkin kalau kita tidak bisa full time di rumah, kita berikan mereka, atau tidak bisa full time mengawasi, kita berikan mereka proyek. Misalnya kita minta ya searching tentang sesuatu, gitu kan, kita menyusun tentang sesuatu, bikin collage atau bikin, kalau dulu mungkin kita pakai ini ya, mengumpulkan clipping, gitu kan, menentukan clipping dari koran atau majalah yang lain, seperti itu juga bisa. Atau mungkin bikin rumah-rumahan
barang bekas mungkin seperti itu, dimana kita sudah printkan petunjuknya sebelumnya gitu ya. Jadi kita memberikan mereka substitusi dari kegembiraan atau kesenangan yang didapatkan dari gawai. Lalu juga tentunya mungkin bisa tadi kita sudah sebutkan mungkin aktivitas di luar, mungkin tadi dengan merawat tanaman atau hewan. Lalu juga kita berikan mungkin waktu khusus dan kita contohkan juga ya mengenai asiknya juga membaca seperti itu. Lalu bisa juga mungkin kalau misalnya sekarang kan juga bisa dibantu nih, namanya gawai ini bisa positif bisa negatif ya. Nah yang positifnya mungkin kita bisa searching soal gambar-gambar yang bisa diwarnai. Kita print dulu, lalu mereka kita minta gambar dengan krayon atau alat warna lainnya secara offline begitu ya, karena meskipun kita bisa menggambar secara online, sebenarnya secara psikomotorik itu tidak sama gitu kan antara online dengan offline. Ada hal-hal yang tidak bisa dibandingkan, sehingga itu tadi kalau pada anak yang lebih kecil biasanya motorik halusnya akan sangat terganggu jika tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan offline seperti itu. Kegiatan lainnya bisa lompat tali atau mungkin bersepeda, tentunya dengan memperhatikan kesehatan atau keamanan di masa pandemi ini. Oke. Ya ini, kalau mereka juga bisa dilibatkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, nah itu bisa menyenangkan kok untuk mereka. Kita bikin challenge mungkin, kita beri reward positif gitu. Rewardnya bisa macam-macam, bisa beberapa ahli mengatakan bahwa reward ini jangan berupa screen time kan. Kalau dulu kan rewardnya boleh main game nih, atau boleh nonton TV nih. Nah mungkin beberapa ahli mengatakan kalau bisa rewardnya jangan berupa screen time tapi hal lainnya gitu. Mungkin apa bisa tekan ekonomi yang mungkin bisa di mereka buat jajan pada suatu mungkin misalnya mereka dibuatkan misalnya kayak toko-tokoan di rumah gitu kan. Jadi mereka kalau misalnya mau ngambil suatu makanan tertentu mereka harus mendapatkan uang tertentu juga. Hal ini juga bisa mungkin berdampak positif tadi bagi mereka yang mungkin obesitas itu tadi ya. Jadi kalau mereka mau nyamil itu tidak segampang itu, tapi harus ada effortnya dulu. Harus mungkin bersihkan dulu baru bisa mendapatkan camilan tertentu seperti itu. Oke, juga begitu pula mainan-mainan lainnya ya. Jadi dikatakan kalau mainan itu sangat canggih. Nah itu semakin kecil mereka menggunakan kemampuan kognitif atau berpikir mereka. Jadi semakin permainan itu mungkin semakin simpel. Jadi misalnya mungkin kayak semacam Lego, di mana mereka bisa mengeksplorasi dan menggunakan imajinasi lebih luas, maka semakin baik mainan ini. Oke. Ya, jadi pada saat makan memegang gawai. Oke. Pada saat menonton TV pun jadikan itu sesuatu yang aktif ya. Misalnya mereka menonton, kita dampingi, lalu kita ajak bicara mengenai apa yang mereka tonton. Gitu. Mereka diminta menceritakan apa pemahaman mereka, apa pendapat mereka, gitu. Sehingga begitu pula dengan mengkritisi bahkan berita-berita tentang COVID begitu ya, kita tanya apa pendapat mereka seperti itu. Jadi tidak terjebak pada kegiatan yang pasif. Gitu. Nah terkait dengan tidur, bagaimana nih? Tadi kan dikatakan banyak gangguan tidur. Nah mungkin Bapak Ibu juga bisa nih browsing soal sleep hygiene. Antara lain sleep hygiene itu mengajarkan bahwa kita itu kalau bisa pada saat weekdays dan weekend itu tetap tidur dan bangun di jam yang sama. Begitu pula dengan anak-anak gitu ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah jadi ada jamnya, di mana elektroniknya harus dimatikan, lalu juga parental control app gitu kan, lalu juga habit-habit untuk tidur yang sehat lainnya, misalnya suhu yang nyaman gitu ya, lampu yang kalau bisa yang redup atau dimatikan, lalu juga mungkin kebiasaan sebelum tidur, cuci tangan, sikat gigi, cuci kaki, ganti baju yang nyaman seperti itu. Oke, jadi kualitas tidur mereka dengan membaik, kualitas hidup juga membaik. Nah ini tadi mungkin lebih dispesifikkan lagi, kita libatkan mereka dalam kesepakatan tersebut. Bagaimana menurutmu, jam berapa, seperti itu ya. Lalu juga kita minta
kalau misalnya kita cari aplikasi-aplikasi yang juga mungkin lebih menyenangkan. Dan mungkin kita juga perlu memahami bahwa setiap anak itu berbeda ya. Jadi mereka memang memakai komunikasi dengan cara yang berbeda. Jadi kita sesuaikan kata-kata kita dengan kebutuhan anak-anak kita juga seperti itu. Jadi pemahaman anak-anak pun berbeda sehingga sesuai dengan usianya, sesuai dengan preferensinya masing-masing, kita sesuaikan dalam kita berkomunikasi. Jadi yang penting memang dalam hal ini adalah komunikasi seperti itu. Dan kalau kita mau bicara soal kualitas komunikasi, kadang-kadang kita lupa soal kuantitasnya ya. Jadi tetap harus diluangkan waktu. Gitu. Oke. Nah ini mungkin sudah mau selesai nih ya. Jadi mungkin lebih banyak nanti waktu untuk diskusi ya. Jadi tidak hanya soal hukuman saja kalau mereka tidak sesuai dengan aturan. Jangan lupa kita kalau bisa tetap berusaha menjadi mengatakan hal-hal yang positif ya. Contohnya misalnya kita fokus pada apa yang ingin kita capai gitu ya, dibandingkan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Karena kalau misalnya kita contohnya banyak melarang nggak boleh begini nggak boleh begitu, mungkin mereka akan fokus kepada hal-hal tersebut ya, dibandingkan kita fokus kepada apa yang ingin kita capai. Jadi contohnya mungkin dengan kita fokuskan pada aktivitas fisiknya, pada pemeliharaan tanamannya, atau pada apapun yang itu kita capai, pada nilai-nilainya mungkin, dan sebagainya, pada teman-temannya gitu ya. Dan kalau mereka memang sudah berperilaku sesuai dengan harapan kita, jangan lupa untuk dipuji, jangan hanya kita kritik pada saat tidak sesuai. Dan hal terbaik yang bisa kita berikan pada anak itu seringkali adalah waktu. Minimal tiap anak kita luangkan 20 menit aja untuk kita ajak bicara yang tadi berkualitas. Jangan lupa kuantitasnya ya, minimal 20 menit seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin ini terakhir. Nah, yang pertama adalah kita berikan mereka pilihan seperti itu. Misalnya mereka kita berikan saya di luar waktu sekolah itu misalnya dikatakan 2 jam, maka jam berapa itu yang mereka ingin spend atau habiskan untuk hal tersebut gitu. Lalu mereka kita jelaskan konsekuensinya, apa saja konsekuensinya, termasuk risiko-risikonya tadi ya yang sudah disebutkan tadi, entah itu online grooming, child pornography, atau cyberbullying. Kita jelaskan konsekuensinya sesuai dengan umur mereka, lalu kita lakukan dengan konsistensi. Misalnya kita sudah sepakati jamnya, sudah sepakati tempatnya, sudah sepakati alatnya, apa saja yang boleh dan tidak boleh, app-nya, game-nya, lalu kita konsisten dengan pilihan tersebut. Lalu yang jelas adalah semua ini tentunya kita lakukan karena kita sayang ya, sehingga jangan sampai itu tidak tersampaikan oleh mereka. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Sechat. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Dr. Biastami. Sekali materinya ini sangat bermanfaat pasti dalam serta webinar khususnya orang tua ya, karena kalau kita tahu tadi dokter sudah menjelaskan bahwa penggunaan gadget sekarang sudah sangat umum sekali digunakan oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Nah tadi juga disebutkan bahwa ada ciri-ciri anak yang kecanduan gadget dan bagaimana pencegahan kecanduan gawai pada anak usia sekolah. Nah diharapkan Bapak Ibu dan adik-adik semua dapat saling bekerja sama dalam menerapkan tips trik dari Dr. Biastami. Terima kasih Dr. Biastami. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, kami persilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung menekan tombol raise hand ataupun langsung menyalakan mikrofonnya. Jika terkendala sinyal, boleh langsung melalui room chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, ini ada yang raise hand dari Ibu Eti Haryati. Silakan Ibu Eti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak semuanya. Begini ya, saya mau menanyakan
saya ini ibu dari 4 orang anak. Kebetulan satu yang pertama adalah SMP, kedua SD, kemudian ketiga TK, dan keempat belum sekolah. Terus terang pada saat masa pandemi ini, mereka memang banyak diberikan tugas-tugas sekolah ya. Di samping belajar online, mereka pun juga diberikan tugas-tugas sekolah. Salah satunya ya lewat online. Untuk awalnya saya mendampingi mereka satu-satu gitu ya, tapi akhirnya ya kewalahan juga karena pekerjaan di rumah jadinya malah terbengkalai gitu. Akhirnya satu persatu saya lepas kecuali untuk anak yang masih TK gitu, ini masih saya dampingi. Nah, untuk anak yang SD ini kan ada belajar online kurang lebih selama 2 jam. Memang nggak setiap hari, ada beberapa hari aja. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan ini, sebenarnya durasi yang dikatakan aman untuk bergawai itu, anak itu megang handphone itu selama berapa jam ya dok ya? Itu aja sih sementara. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Hasil. Di sini kan kepada Ibu Eti. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ini saya tawarkan kepada dokter, apakah langsung dijawab ataukah ditampung terlebih dahulu? Boleh langsung dijawab ya. Baik dokter, silakan. Jadi terima kasih banyak buat Ibu Eti atas pertanyaannya. Jadi dikatakan Bu, kalau misalnya menurut American Association of Pediatrician itu memang dulu dikatakan bahwa kalau anak usia sekolah itu kan 2 jam, kalau bisa 2 jam per hari, tapi kalau bisa di weekend nih gitu ya. Tapi kalau ahli sekarang mengatakan bahwa memang pandemi ini kita harus lebih bijak lagi, artinya school from home itu, tugas-tugas sekolah itu tidak dihitung sebagai screen time mereka, karena itu merupakan tugas-tugas sekolah. Begitu pula dengan misalnya mereka kontak sama nenek, kakek, keluarga jauh dengan misalnya dengan video call seperti itu, atau mungkin kontak-kontak dengan teman sesekali dengan. Jadi intinya tidak hanya soal screen time-nya saja, tapi apa yang dilakukan pada saat screen time itu mungkin lebih penting seperti itu. Jadi kita terpaku dengan jumlah durasinya ya. Nah, itu mungkin kita sendiri akan merasa bersalah, aduh aku nggak bisa nemenin, karena aku ini lebih dari jam yang direkomendasikan gitu. Tapi karena memang ini kondisi khusus, dulu dikatakan misalnya pada saat kita itu naik pesawat, itu kan kadang-kadang anak-anak itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya misalnya, ya lebih dari 2 jam dong gitu, karena kan mereka nggak ada yang bisa dilakukan ya selama naik pesawat, kan boleh mereka screen time-nya lebih dari 2 jam, misalnya seperti itu. Nah, mungkin pandemi ini bisa dianalogikan kondisi khusus itu tadi, katakan seperti itu. Karena tadi kalau dikatakan memang kita harus membiasakan suatu kebiasaan yang baik, karena anak-anak ini kan neurologi itu sangat baik ya, jadi mereka sangat gampang beradaptasi gitu. Tapi baik membiasakan. Namun kalau bisa pada saat-saat tertentu memang seperti ini mungkin kita memang perlu lebih fleksibel. Artinya yang jelas mungkin setiap akhir hari kita luangkan aja waktu untuk mereka. Apa yang tadi mereka lakukan selama berapa jam sih tadi, ngapain aja sih tadi gitu, kendalanya apa yang kamu lakukan, itu mungkin lebih bermanfaat pada saat ini, karena memang bisa dipahami bahwa banyak hal-hal itu yang kita saat ini yaitu tadi new normal gitu ya. Jadi mungkin tadi acuan jumlah jamnya tadi mungkin tidak sama persis dengan di luar saat pandemi seperti itu. Jadi kita cari keseimbangannya. Yang penting komunikasi kita tetap baik. Lalu tidak ada dampak-dampak yang dirasakan anak tadi, yang misalnya gangguan emosi, kecemasan, ataupun pada saat gadgetnya diambil itu mereka mungkin mulai marah-marah, cemas, itu tidak ada hal-hal tersebut. Maka insya Allah itu yang ibu lakukan itu sudah hebat menurut saya ya, karena tadi anaknya 4 gitu kan ya. Yang penting itu tadi diluangkan waktu masing-masing, kalau bisa minimal 20 menit di akhir hari setiap harinya untuk kita evaluasi, review bersama bagaimana perasaanmu hari ini, seperti itu. Mungkin itu
fokusnya mungkin lebih ke situ. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Bu Eti dengan memuaskan ya. Terima kasih kepada Dr. Dias Tami yang sudah memberikan jawabannya. Ini saya tanyakan kembali kepada Ibu Eti, apakah ada yang ingin tanyakan kembali atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup dari Ibu Eti. Terima kasih Ibu Eti dan Dr. Dias Tami. Nah, untuk pertanyaan kedua ya dokter, ini dari Ibu Puji Arvin, SDIT Al-Azhar. Ini beliau bertanya melalui room chat. Pertanyaannya seperti ini, biasanya saya kasih rewards untuk anak boleh bermain HP selama 1 jam apabila anak mendapat nilai bagus. Apa boleh dok? Karena tadi dokter bilang jangan memberi rewards dengan gadget. Karena di rumah hanya boleh main hari Sabtu Minggu untuk anak. Seperti itu dokter pertanyaannya. Silakan. Mohon maaf dokter, mikrofonnya masih termute. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, tadi memang akhirnya ini dikatakan bahwa kalau dulu memang kita sering kali ya, misalnya karena memang mungkin dulu memang bisa lebih strict ya, bahwa kalau bisa bergawai ini hanya pada saat weekend. Mungkin dulu bisa lebih strict begitu karena memang mungkin mereka full gitu kan dari pagi sampai siang sekolah, sudah ketemu teman-temannya, lalu juga mungkin ada les kah atau bermain di luar lebih bebas gitu ya, sehingga dikatakan juga alasannya para ahli itu tidak memberikan reward berupa gadget adalah supaya mereka tidak fokus terhadap gadget itu sendiri gitu. Nah, di masa sekarang ini dikatakan bahwa kan semakin luas nih kita screen time-nya nih, ya kan, sudah semakin banyak gitu. Apakah masih relevan kalau kita berikan reward-nya sebagai HP atau reward-nya berupa main HP gitu? Mungkin itu yang perlu ditanyakan kembali kepada Ibu Puji gitu. Kalau memang Ibu Puji masih bisa strict nih selama ini, masih bagus ya kan, masih bahwa anaknya mungkin main gamenya lebih banyak pada Sabtu Minggu, mungkin nggak apa-apa sesekali itu pada saat akhir sudah habis ujian gitu, dan hanya keluar boleh 1 jam gitu kan. Tapi kalau memang sekarang sudah lebih banyak di gadget, mungkin kita coba cari dong reward lainnya. Tadi kan kita coba lebih kreatif lagi nih, apa ya, mungkin alat-alat mungkin bisa permainan baru yang lain gitu kan, atau mungkin kita bolehin mereka memilih kue mana nih yang mau dieksekusi nih gitu kan. Kamu deh yang boleh milih sekarang, kamu pengen apa eksekusinya, bikin es krim saya kayak gitu. Jadi coba kita lebih kreatif dalam mencari rewardnya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk Ibu Puji ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana Bu Puji, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sepertinya sudah cukup dari Bu Puji. Terima kasih atas Bu Puji yang sudah memberikan pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter, ini dari Anya. Bertanya seperti ini, bagaimana cara menghadapi anak yang sudah kecanduan gadget? Terima kasih, itu aja. Kalau sudah terlanjur adiksi gadget ya, sudah kecanduan, sudah mengkhawatirkan, misalkan sudah ada dampak-dampak lainnya tadi yang mungkin nilainya turun, tidak mau berkegiatan lainnya, sulit dialihkan, mungkin ada baiknya kalau kita juga bertemu dengan profesional ya. Artinya bisa diperiksa secara langsung, misalkan memang terdiagnosis adiksi gadget gitu kan, karena kan yang memang kalau mendiagnosis kita memang harus diperiksakan langsung oleh profesional gitu kan, sehingga nanti mungkin oleh profesional bisa diberikan advice apakah apa hal yang bisa dilakukan di rumah, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh profesional tersebut. Biasanya mungkin tadi yang saya sebutkan mungkin terapi perilaku gitu kan, jadi anaknya diminta melakukan sesuatu hal gitu kan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut masing-masing, lalu juga diajak bicara tertentu mungkin ya oleh profesional tersebut. Bahkan kalau perlu misalnya sulit, misalnya sudah sangat moody dan sebagainya, tantrum gitu, kadang-kadang dibantu dengan beberapa obat-obatan gitu, baik berupa nutrisi otak maupun
neurotropik lainnya atau neuropsikofarmaka lainnya yang bisa membantu mereka mungkin meregulasi tadi moodnya. Tadi kan dikatakan mungkin awalnya dasarnya memang ada gangguan kecemasan misalnya, berarti kan mungkin dibantu dari segi kecemasannya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang lebih kompleks ya kalau memang sudah kecanduan gadget, dan tiap orang itu kan memang tiap anak dampaknya juga berbeda ya, sehingga kebutuhannya berbeda, penanganannya juga berbeda gitu. Mungkin kalau sudah boleh pertanyaan berikutnya, kalau memang sudah cukup untuk Bu Anya. Ya, terima kasih dokter. Bagaimana Bu Anya? Bu, terima kasih. Kalau yang bisa dilakukan sementara ini sebelum ke profesional adalah tadi ya yang di slide saya, mungkin tips-tipsnya ya tadi ya, mulai dikurangi pelan-pelan ya Bu ya, seperti itu. Jadi kayaknya berhubungan dengan pertanyaan berikutnya ya dari Bu Teni Azril. Iya, baik dokter. Untuk pertanyaannya, bila emosi anak sudah tidak bisa terkendali, bagaimana ya dok? Misal saat kita batasi waktunya, dia jadi marah atau ngambek, seperti itu. Terima kasih. Iya, biasanya kalau memang sudah mulai adiksi, biasanya memang ada tantrum ya, marah atau ngambek gitu ya. Memang ini juga sesuai tergantung usianya ya dalam kita menghadapinya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan Ibu Anya tadi dalam saat kita mulai mengurangi waktunya. Yang pertama memang komunikasi ya, kita jelaskan tadi kan apa sih risikonya. Memang kita mengakui ada benefitnya, manfaatnya dari teknologi, tapi ada risikonya juga. Ada hal-hal yang bisa dia kehilangan pada saat dia terlalu terpaku dengan gadgetnya. Kalau memang tantrum dan ngambek, terutama mungkin pada anak-anak yang lebih muda ya, tadi kan kita mulainya menguranginya, reduksinya pelan-pelan. Kita kasih substitusi ya, apa yang misalnya kira-kira, jadi kita berikan pengganti, apa sih yang aktivitas menyenangkan lainnya gitu kan. Kalau dia marah, kita memang harus siap dulu gitu, kita akan anaknya akan tantrum gitu. Tapi kalau tadi dikatakan anak itu punya neuroplastisitas ya, artinya saraf-sarafnya ini masih sangat mudah beradaptasi, jadi biasanya akan bisa beradaptasi dengan pengurangan tersebut. Mungkin mereka tidak akan merasa kalau misalnya, oh ya nanti itu udah jam segini aja ya gitu. Memang paling baik adalah sebelum kita memberikan gadget, kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah terlanjur, sudah semakin tidak terkendali untuk waktunya, yaitu kita mulai turunkan pelan-pelan, kita batasi tadi tempatnya, ya kan? Kita batasi jam-jam lainnya, mungkin kalau pada saat makan tidak boleh main, seperti itu. Mulai kita batasi pelan-pelan. Kalau dia marah, it will happen, dan it happens gitu ya. Kita maklum, yang penting kita juga meregulasi emosi kita, gitu ya. Jangan sampai kita ikut terpicu, gitu. Kalau memang kita rasanya ingin marah, mungkin kita tarik nafas dulu, break dulu, nanti kita ajak ngomong lagi, gitu. Kadang-kadang dia marah untuk mencari respon kita kan, gitu. Sehingga kadang-kadang memang perlu diabaikan dulu, asalkan dia berada posisi aman ya, tidak membahayakan dirinya, ya it's okay, kita boleh abaikan, kita diam, kita kalau dia sudah agak tenang, kita ajak ngomong lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Biastami atas jawabannya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Riza Adistahako. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pendekatan pada anak remaja karena mungkin banyak dari orang tua yang merasa bingung dalam hal ini untuk meminta mereka mengurangi gadget. Sekian pertanyaannya. Silakan dokter. Pada prinsipnya sebenarnya remaja ini kan memang peralihan ya, begitu ya. Tapi mereka memang belum dewasa. Artinya tadi prefrontalnya juga belum sempurna. Artinya juga mungkin judgement-nya itu belum berkembang sempurna, judgement atau penilaiannya. Nah, tapi mereka memang perlu kita mulai berikan tanggung jawab secara perlahan.
dan itu kita sesuaikan dengan maksudnya sedikit-sedikit juga sejauh mana mereka bisa menjaga kepercayaan kita gitu ya. Jadi mereka sudah bisa banget kalau kita ajak bicara, kita ajak kesepakatannya. Jadi kalau kan yang kita nggak ingin ini gitu kan, misalnya mereka misalnya hal-hal buruk yang mungkin menjadi risiko pemakaian gadget yang berlebih kita sampaikan. Kan ini kita nggak pingin, sama kan, sepakat nggak kalau memang ini nggak baik gitu kan? Oke, kalau sepakat, gimana ya caranya untuk supaya mencegah hal ini gitu, supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Saya ingin masuk universitas tertentu, ingin masuk SMA tertentu gitu kan? Kita sesuaikan sama mereka ya. Lalu kan kita sepakat nih, kamu pengen mencapai itu, mama akan bantu kamu untuk mencapai hal itu. Nah, salah satunya yang bisa menghambat kamu adalah ini, gitu. Ayo kita sepakat ya, pemakaiannya itu kapan aja, gitu. Kalau menurutmu gimana? Untuk yang bisa dibuka apa aja, gitu. Tadi dikatakan juga sebenarnya, tetap meskipun mereka remaja, mereka juga mulai dengan privasinya ya, tapi tetap bahwa yang namanya gawai itu kan biasanya kan diberikan oleh orang tua ya, sehingga itu kan suatu kepercayaan yang juga mereka harus jaga. Salah satunya adalah yaitu mereka diminta mungkin tidak password, mungkin seperti itu, atau terbuka terhadap passwordnya seperti itu. Lalu juga mungkin dalam hal itu tapi ya, misalnya sejauh mana sih apa sih yang harus dibuka sama orang tua? Kalau misalnya ada yang disembunyikan tuh kenapa menurut kalian gitu? Hal seperti itu. Apa sih yang kamu nggak pengen orang tua tahu sih sebenarnya kayak gitu? Jadi semakin baik komunikasi kita, akan semakin gampang kita mempercayai mereka dan semakin mudah juga mereka untuk mempercayai kita. Seperti itu. Semoga membantu ya Ibu Ritsa ya untuk tipsnya mengenai pendekatan remaja. Jadi mungkin mereka mulai bisa diajak berpartner ya dalam hal ini ya. Dia bisa diajak melatih alasan, melatih untuk memikirkan masa depan seperti itu. Karena kan tadi mereka masih berkembang, tadi prefrontalnya kita yang menstimulusnya supaya semakin berkembang. Gitu. Baik, terima kasih kepada Dr. Biastami atas jawabannya. Saya tanyakan kembali kepada Ibu Ritsa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataukah sudah cukup? Maaf dok, saya mau bicara sedikit. Itu dia yang bikin bingung orang tua ya, karena biasanya kalau kita bicara dengan anak-anak seusia remaja seperti itu kayak SMA, itu kan mereka mulai seperti merasa dirinya tuh pintar, jadi kayak tidak perlu dikasih pelajaran, tidak perlu dikasih masukan gitu kan. Jadinya kayak kita tuh sebagai orang tua tuh kayak kesulitan mau ngomongnya tuh seperti apa, karena tuh dia merasa lebih pintar gitu. Jadi ya sulit juga untuk berbicara gitu baik-baiknya gitu dok. Pendekatannya itu yang dokter bilang kan kita harus menanyakan bagaimana, kenapa pasportnya harus dibuka, kita bagaimana kenapa kamu tuh harus ada password kayak gitu di HP. Nah itu yang bikin kita kesulitan untuk berbicara dengan itu dok. Makasih. Ya mungkin juga kadang-kadang perlu ketegasan juga akhirnya ya Bu ya. Bagaimanapun prinsipnya itu kan sekali lagi mereka memang remaja begitu ya, merasa paling pintar, bisa segalanya sudah. Tapi kenyataannya ya itu tadi pertama gawainya pun disupport oleh orang tua begitu ya. Support orang tua, wajibnya disupport orang tua gitu. Jadi gimana pun orang tua berhak sebenarnya meregulasi atau mengatur pemakaian dari penggunaan gawai mereka. Kadang-kadang mereka akan bilang bahwa teman-temanku nggak gitu kok orang tuanya gitu ya. Nah, seperti itu. Tentu saja kita perlu memberikan pemahaman kembali bahwa ya setiap household, setiap rumah itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nggak mungkin kan rumahnya beda, peraturannya sama persis. Tentunya tidak sama gitu kan. Keluarganya juga berbeda, nilai-nilai yang dianut juga berbeda seperti itu. Jadi harapannya kalau ketegasannya itu misalnya seperti apa ya dok? Soalnya kan kalau kita terlalu tegas mereka ini ya
kayak nggak bisa terlalu tegas gitu, karena juga kalau dilembakin juga kita juga salah gitu. Jadinya bingung antara di tengah-tengahnya tuh seperti apa gitu loh. Sampai sekarang saya masih kesulit. Makanya dokter saya tolong kasih masukan. Ya Bu, terima kasih. Ya, mungkin juga memang mencari keseimbangannya memang susah ya Bu ya, dan mungkin tidak sekali coba, sekali trial mungkin bisa berhasil sebenarnya ya Bu ya. Tapi kalau memang kita sudah menyepakati hal yang sama, biasanya dengan suami Bu, kalau bisa konsisten dulu ya Bu ya. Artinya kalau memang menurut Ibu sudah melanggar keinginan ke nilai yang menurut Ibu penting ya, perlu, berarti punishment itu memang harus konsisten gitu. Punishmentnya juga sebaiknya memang kita sepakati ya dengan anaknya ya sebenarnya. Kalau memang tidak sesuai, berarti apa punishmentnya gitu. Mungkin kalau yang paling tegas misalnya adalah gadgetnya kan diambil gitu ya Bu ya. Cuma itu kan memang memang yang paling ekstrim ya dokter. Jadi mungkin bisa ingat dulu. Sebenarnya masalahnya kalau menurut Ibu apa? Karena tiap anak itu juga berbeda ya. Kalau di problemnya di anaknya itu di apanya? Di waktunya, di tempatnya, atau di apanya sih kalau menurut Ibu? Di waktunya, dan apalagi seperti pandemi ini ya. Jadi kan mereka tuh lebih banyak, kalau di sekolah itu kan tidak boleh megang gadget gitu ya. Tapi karena di rumah, jadinya kan mereka lebih bebas megang gadget. Nah, saya juga kecewanya gitu ya karena pandemi ini ya. Nah, ya itu Dok, jadinya karena mereka di rumah, gadget jadinya kan biasa terpegang, dan kita juga tidak bisa terlalu tegas gitu untuk membicarakannya gitu sama dianya gitu. Jadi sulit gitu Dok. Ya kita cuma minta tanggung jawab aja dia sih, kita juga sebagai orang harus membatasi, sekedar itu aja Dok, gitu. Harus tahu waktu gitu maksudnya. Itu aja sih. Kalau menurut dokter gimana? Kalau saya cuma bilang kamu harus tahu harus waktu, harus membagi waktu, bagaimana, kapan, dan terus kamu pakai gadget dan melakukan tugas kamu dengan baik gitu deh. Ya, kalau menurut saya itu prinsipnya sudah sangat baik Ibu. Cuma kadang anak-anak meskipun remaja juga perlu lebih spesifik juga kadang Bu. Artinya mungkin yang tadi Ibu bilang kayak tugasnya apa itu mungkin dispesifikkan. Ibu harapkan tugasnya kamu harian ini yang selesai gitu. Jadi boleh pegang dengan bertanggung jawab asalkan yang ini sudah selesai. Jadi kita fokuskan ke hal tersebut pada saat kita ingatkan, mungkin bukan kita ingatkan ayo gadget terus, mungkin bukan gitu ya, tapi lebih ke ayo gimana itu tugasnya ini udah selesai belum? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu sih dokter. Ya, mungkin kalau tidak ada dampak-dampak yang dikhawatirkan, tidak sih Dok. Cuma itu aja, waktunya lebih banyak gitu, jadinya tugasnya juga harus perlu diingatkan terus gitu. Kalau dalam hal itu saya rasa masih dalam tahap yang cukup bisa dimaklumi ya Bu ya. Itu tadi yang katanya ahli bahwa ini mungkin memang saat yang spesial ya, jadi kita juga banyak gitu. Kalau mereka tidak stres gitu kan sudah sangat baik sebenarnya ya Bu ya. Iya sih, yang penting sih tugasnya sih kelar aja, cuman harus terus diingatkan aja gitu Dok. Betul Bu, betul sekali. Dan mungkin itu tadi tiap akhir hari kan kita pastikan mereka sudah menyimpan gadget itu Bu. Ayo sudah malam, sudah waktunya tidur, misalnya ayo kita cerita aja apa aja, karena itu tadi Bu ya, mereka browsing apa kita tidak tahu, kita juga mungkin sibuk juga dan apa dengan pekerjaan kita, mungkin kita juga bisa sharing dengan mereka. Bentuk kekhawatiran kita pun juga sudah bisa kita sampaikan. Kalau Ibu khawatirnya ini, kalau menurutku gimana sih? Gitu, kamu sudah mengkhawatirkan atau enggak kayak gitu mungkin Bu. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh kayak apa sih mama kayak gitu. Saat Bu ya. Apa sih mama katanya kayak gitu aja Dok. Biasanya jawabnya seperti itu. Padahal itu mungkin kebiasaan baru yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Mungkin apaan sih mama tidak apa-apa gitu. Kan kamu udah besar, jadi boleh dong mama ajak diskusi gitu. Mungkin menurut saya seperti itu ya Bu ya. Mungkin sudah
Karena kalau sekarang nanti habis pandemi juga supaya tidak jadi suatu kebiasaan yang terus-menerus ya Bu ya, gitu ya. Tapi kalau habis pandemi kan mungkin semakin lost gitu ya Bu, malah ya. Nah itu khawatirnya gitu. Nah justru karena pandemi ini banyak di rumah, bisa kita ambil kesempatan itu supaya lebih quality time itu. Toh dia nggak kemana-mana gitu kan, nggak ada dasar kamu sih nggak kemana-mana Dok. Iya. Tapi pegang gadgetnya itu. Jadi itu ayo pengen ngomong berdua gitu. Mungkin sambil apa gitu. Jadi tetap gitu. Lebih intens lagi kayaknya ya Dok ya. Kayaknya apa cowok Bu? Cowok. Yang paling besar sih ya SMA kelas 2. Iya. Jadi mungkin sekali-sekali. Iya, kalau adik-adiknya mah masih bisa ya, kita bisa ajak. Cuman kalau dari remaja kan sering kesulitan gitu ya. Bahasanya tuh mesti bagaimana gitu. Kalau salah terlalu ini ya kan. Ya. Itu aja sih Dok. Terima kasih Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu Ritsa dan Dokter. Semoga jawabannya dari Dokter Biastami tadi sangat bermanfaat sekali untuk Bu Ritsa. Baik Dokter, bahkan buat Bu Ritsa Mbak mungkin nanti juga bisa diajak, karena kan anaknya cowok, mungkin nanti diajak ayahnya juga gantian gitu. Jadi nggak ibunya aja, karena kan kadang anak cowok ada hal-hal yang mungkin lebih nyaman sama bapaknya, mungkin sama-sama dulu kenakalannya waktu remaja begitu. Gitu. Kalau memang kita tidak tahu, memang ada hal-hal kita memang nggak tahu ya, dengan remaja sekarang kan perkembangannya jauh ya. Ya kita cari tahu, mungkin bisa dari anak, mungkin kita baca gitu ya. Ini apa sih Dek maksudnya, ini mama nggak paham sih gitu, mama mau dong diajarin ini loh gitu kan, mungkin seperti itu, untuk melatih komunikasi dan untuk mungkin anak sekalian membiasakan dari anak yang kecil supaya nanti sudah terbiasa saat remaja pun mungkin lebih nyaman saat komunikasi. Itu aja mungkin Bu Ritsa sepertinya sudah melakukan tugas yang baik sekali gitu dalam membesarkan anaknya gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter dan Bu Ritsa. Dokter, ini saya bacakan 2 pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ini ada dari Ibu Mita Dimitri. Beliau bertanya seperti ini. Anak sulung saya bisa dibilang kecanduan karena jika saya ada keperluan dan harus keluar rumah, anak sulung saya sampai lupa makan jika di depan komputer atau gadget. Dan itu sering terjadi. Sudah berbicara pelan-pelan pun tidak didengar. Bahkan tugas sekolah juga kadang terlambat mengumpulkan. Sudah teralihkan jika ada ayahnya saja. Jadi dengan saya pun sudah tidak ada rasa takut. Apa mungkin harus ke psikolog atau ada cara lain Dok? Terima kasih sebelumnya Dokter. Terima kasih Ibu Mita Dimitri atas pertanyaannya. Ya, mungkin apakah harus ke psikolog atau ada cara lain? Nah, sebenarnya juga kita perlu memperhatikan tadi kan dampaknya apa saja ya. Rasanya ini sudah lupa makan, itu sudah mengkhawatirkan ya. Apalagi mungkin bagaimana dengan tugas sekolahnya yang tadi terlambat dikumpulkan, rasanya dampaknya sudah cukup mengkhawatirkan. Kalau menurut saya sih minimal kalau belum ke psikolog adalah ke konselor di sekolah gitu kan. Di sekolah ada BK ya. Rasanya pertama-tama mungkin bisa kita ajak membantu kita gitu, karena itu tadi tiap anak kan mungkin berbeda ya, jadi pendekatannya pun mungkin berbeda setiap anaknya. Mungkin dari konselornya mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita aplikasikan ke anak seperti itu dalam pendekatannya begitu. Nah Oke, ya jadi tentunya kalau memang sudah, ini sayangnya tidak ada usianya ya, tapi kalau memang sudah ada kita berikan suatu fasilitas komputer atau gadget, tentunya ada tanggung jawab tertentu yang memang harus disertai dengan tanggung jawab tersebut. Nah itu tadi Bu, jadi minimal kalau menurut saya sih coba ke guru BK-nya gitu. Kalau emang belum berhasil, jangan putus asa dulu, kita ke psikolog dan lain sebagainya. Tentunya ini investasi ya untuk masa depan anak ya. Mumpung masih sekarang ini tandanya masih ringan nih, tugas sekolahnya telat dan nggak mau makan, takutnya lebih berat lagi nanti dampaknya ya. Jadi sebelum lebih berat kita cari pencegahannya atau supaya tidak semakin berat bersama-sama. Mungkin itu Bu Mita, semoga bermanfaat. Kalau menurut saya sih jangan
takut untuk mencari bantuan gitu. Anaknya mungkin diajak bicara juga, mama sudah mulai menyerah nih gitu, mama rasanya pengen mama mungkin akan ini perlu minta tolong sama guru BK gitu. Nah tapi ini dikatakan kalau ada ayahnya, nah ayahnya mungkin tips tertentu nih kenapa kok bisa lebih didengarkan gitu. Mungkin apa hal-hal yang bisa kita aplikasikan dari ayahnya, mungkin kita juga bisa belajar ya, mungkin seperti itu juga Bu Mita begitu ya, mungkin diajak bicara. Mungkin sama laki-laki kali ya, jadinya lebih karena kalau perempuan kan biasanya bawel ya, sebentar omel, sebentar nyuruh gitu, mungkin jenuh juga atau bosan gitu. Kalau ayahnya gimana Bu caranya? Mungkin ngajak ngerjain sesuatu hal gitu. Kayak sekarang lagi bersihin akuarium atau apa hal kecil lah gitu. Jadi teralihkan sedikit lah. Nah itu katanya salah satu tadi ya tipsnya ya Bu ya, sebenarnya solusinya apa gitu ya Bu ya, yang kan kalau enggak kacang banget gitu, ngapain di rumah gitu kan. Jadi mungkin sampai itu ya. Jadi mungkin terus terima kasih dokter. Ya. Jadi kita carikan kalau makan terlambat itu sudah tidak sehat lagi ya Bu ya. Mungkin kita memang perlu serius dulu. Mungkin kalau memang kita jatuhnya mungkin kayak ngomel atau marah-marah gitu ya, mungkin kadang-kadang gak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya, tapi memang perlu duduk bareng gitu ya, ngomong serius gitu. Karena kalau udah serius dan bahkan mungkin itu tadi Bu, kalau bisa perjanjian ya Bu ya, tanda tangan itu mungkin dia merasa bahwa kita serius. Jadi kita mungkin dalam hal mengingatkan cukup mungkin strike one, strike two udah habis itu sesuai dengan kesepakatan apa tadi konsekuensinya udah langsung kita lakukan seperti itu. Semoga bisa dicoba ya Bu ya. Terima kasih kepada Dr. Biastami dan Ibu Mita yang sudah bertanya. Semoga jawabannya tadi bisa membantu Ibu dan keluarga. Nah, untuk pertanyaan terakhir dokter, ini dari Robiul Masli, dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum dok, mulai kapan anak siap memiliki gadget? Karena anak saya setelah diberikan gadget justru saya cukup kewalahan melarangnya. Seperti itu. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Anaknya umur berapa ya ini ya? Ini ibu apa bapak ya, Robiul Masli ya? Ya, jadi memang istilahnya kan sebenarnya sampai anak itu membeli sendiri kan mungkin bukan diberikan ya kita ya sebenarnya, meminjamkan ya. Dan meminjamkan itu tentunya dengan syarat ketentuan berlaku gitu ya. Jadi mungkin dari awal seperti itu. Pada anak-anak usia muda biasanya sebenarnya anak usia sekolah memang paling baik kalau ada waktu pemakaiannya didampingi seperti itu. Apalagi untuk mereka yang mungkin masih mulai belajar memakai gadget. Jadi kita sounding terus. Gitu. Jadi anak umur 6 tahun itu sudah bisa harusnya diajak kesepakatan yang tadi saya berikan contohnya di slide gitu ya. Jadi ada kesepakatannya yang boleh apa, yang enggak apa. Mumpung anaknya masih kecil mungkin bisa dikasih reward dan punishment yang konsisten seperti itu sesuai dengan kesepakatan. Benar-benar ditepati apa yang disepakati. Kalau memang kesepakatannya diambil haknya, ya mungkin berarti memang harus diambil haknya seperti itu. Semoga bermanfaat buat Bapak atau Ibu Robiul Masli. Jadi sebenarnya itu tadi kalau usianya sebenarnya disarankan kalau menurut ahli di bawah 1,5 tahun itu tidak sama sekali, 1,5 sampai 5 tahun sebenarnya kalau bisa tidak sampai 2 jam per harinya maksimal gitu aja dengan mungkin yang dan itu pun hanya dengan pengawasan. Jadi sampai usia 6 tahunan itu hanya dengan pengawasan. Kalau tidak dengan pengawasan tidak ada yang menunggui, tidak boleh begitu. Jadi memang harus didampingi begitu. Oke dok, makasih ya dok. Terima kasih infonya. Iya Bu.
Baik, terima kasih kepada Dr. Biastami dan Ibu Robiul Masli. Nah, ini ada, ya ini sepertinya dicukupkan untuk pertanyaannya. Mohon maaf jika masih ada yang belum bisa berdiskusi dengan dokter. Mungkin di kesempatan yang lain, semoga kita bisa berdiskusi lagi.